Bicara melawan Corona bersama Classy FM. Classy FM bersama kita lawan Corona. Selamat sore Classy People, Anda kembali mencermati Bicara Melawan Corona. Dan untuk di sore hari ini kita akan angkat tema mengenai gerakan perempuan-perempuan di desa melawan COVID-19. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung bersama narasumber kita, yaitu Bu Lely Zailani, relawan pejuang lawan COVID-19. Halo, selamat sore Bu. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, apa kabar? Baik, alhamdulillah masih sehat, masih bisa berkomunikasi. Iya, masih semangat juga. Masih semangat juga. Oke. Nah, Ibu menjadi relawan pejuang COVID-19 ini sejak kapan, Bu? Saya bergabung menjadi relawan pejuang lawan COVID-19 ya, sejak Maret 2020. Dan itu ada berapa orang yang bergabung dengan Ibu di dalam pejuang ini? Kami semua ada saat ini sampai per hari ini tercatat ada 327 orang anggota yang tersebar dari Aceh sampai ke Papua. Beberapa di antaranya juga ada di luar negeri, ada di Eropa, ada di negara tetangga di Malaysia dan ya gitulah, karena keanggotaannya adalah relawan-relawan individu. Oke, baik. Itu 327 total keseluruhan dari berbagai negara keseluruhan, ya? Iya, dari Indonesia dan beberapa negara di luar Indonesia, termasuk ada di Eropa. Oke, baik. Nah, sejak awal COVID, apa saja yang dilakukan oleh Ibu dan anggota Ibu dalam beberapa bulan terakhir ini? Ya, yang pertama jadi gini, saya sendiri sebelum Maret itu mungkin sama seperti banyak orang ya, merespon pandemi COVID-19 ini di awal-awal itu dalam suasana ketakutan, ketidaktahuan, kecemasan gitu ya. Tapi kemudian kita memutuskan untuk melakukan apapun yang kita bisa lakukan, kan gitu ya. Jadi pertama kali sebelum menemukan grup relawan ini, saya bersama teman-teman dari organisasi perempuan akar rumput di Medan, di beberapa kabupaten di sini. Pertama yang kami lakukan adalah secepatnya memproduksi masker, gitu ya. Karena informasi awal yang kita temukan bahwa COVID-19 ini penyebarannya melalui droplet, gitu ya. Nah, maka kita melakukan produksi masker secara sukarela. Kita mengumpulkan kain-kain layak pakai, gitu, yang masih bisa dipergunakan, tapi toh selama ini tidak terlalu sering dipakai, gitu. Jadi kita berdonasi, menggalang teman-teman, ibu-ibu untuk ayo donasikan pakaian-pakaian, kain-kain yang layak pakai untuk kita jahit menjadi masker. Itu yang pertama kami lakukan, dan maskernya kemudian selain dijahit secara sukarela gratis gitu ya, kami bagikan juga secara gratis ke komunitas-komunitas perempuan di desa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita melihat ketika kebijakan harus di rumah gitu ya, yang terjadi PHK, dirumahkan, tidak di PHK tapi tidak bekerja gitu, sehingga kita kesulitan bahan pangan waktu itu. Saya bersama kawan-kawan menggalang donasi, mengumpulkan bahan pangan. Nggak sampai sembako ya, kalau sembako kan 9 bahan pokok, jadi ini sedapatnya. Beras, minyak goreng, telur gitu ya, sayuran dari teman-teman yang menanam sayuran ketika itu, yang dijual pun waktu itu di awal-awal kita pandemi itu juga harga jualnya nggak ada gitu ya, karena pasar-pasar tutup gitu. Jadi yang kami lakukan di awal-awal adalah menggalang solidaritas, menggalang donasi untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang menjadi kelompok yang paling terdampak, terutama kepada perempuan dan anak-anak, lansia, ibu hamil. Kira-kira itu yang kami lakukan di awal-awal. Oke, nah itu pastinya butuh biaya yang cukup besar juga ya Bu ya. Lalu itu untuk biayanya sendiri didapatkan dari mana Bu?
Awalnya kita biaya kita masing-masing, tapi lebih ke ini ya, bukan biaya langsung materi ya, uang ya. Karena ketika mengumpulkan kain-kain bekas layak pakai, misalnya kain sarung, selendang-selendang yang kita punya 10 selendang dibagikan, disedekahkan 2, 3, sampai 5 gitu ya. Kain-kain panjang gitu yang nggak terpakai selama ini, yang dipakainya sekali-sekali, oke kita bikin masker aja. Yang penting maskernya sesuai standar. Waktu itu kan masker juga langka ya waktu awal-awal itu. Iya betul. Pokoknya kita jahit masker 2 lapis gitu. Waktu itu kita buat 2 lapis. Penjahitnya anggota-anggota komunitas kita yang memang sudah menjahit dan terhenti produksi menjahitnya gitu. Artinya mereka menjahit tidak dibayar, tapi kami sendiri tidak membeli kain. Awalnya begitu. Sampai kemudian gerakan ini dilihat oleh para donatur yang mempunyai uang lebih tapi nggak punya tenaga untuk melakukan penjahitan dan sebagainya. Kita minta kain aja, belikan aja kain sesuai standar untuk pembuatan masker. Akhirnya kita dapat sumbangan dari para donatur-donatur, dari para dermawan yang juga punya solidaritas yang kuat untuk para warga yang terdampak COVID. Oke, tapi saya juga punya pertanyaan nih untuk Bu Lely ya. Apa yang membuat Ibu tergerak gitu untuk membentuk relawan pejuang lawan COVID-19 ini? Sedangkan kita tahu pada saat COVID-19 ini semuanya ya dari perekonomian kita juga susah dan banyak yang harus di PHK. Tapi Ibu berjuang gitu untuk membuat tim relawan pejuang lawan COVID-19 ini. Apa yang membuat Ibu tergerak membuat ini? Nah, ya, jadi setelah melakukan itu semua yang saya ceritakan tadi, ternyata kan pandemi ini ternyata tidak segera berakhir ya. Ternyata sampai hari ini pun kita masih belum punya informasi yang cukup memadai kapan situasi ini akan berakhir. Satu, saya dan teman-teman menemukan kenyataan bahwa satu, pandemi ternyata tidak segera berakhir. Yang kedua, pemerintah akhirnya menetapkan atau mengumumkan apa yang disebut dengan new normal gitu. Nah, pada saat diumumkan new normal, faktanya apa yang terjadi? Masyarakat merespon bahwa seolah-olah dunia ini sudah normal. Betul. Padahal yang terjadi justru angka semakin tinggi gitu. Nah, ini ada apa gitu? Kenapa pemerintah mengatakan new normal sementara faktanya angka menunjukkan jumlah semakin tinggi gitu. Sampai hari ini angka itu terus tinggi. Ketika itulah saya mencari-cari informasi, ini gimana ya gitu ya. Kenapa kebijakan yang ditetapkan itu maksud dan tujuannya mungkin pastilah tidak untuk mencelakakan masyarakat gitu. Tapi faktanya gitu, dengan respon masyarakat yang menafsirkan bahwa new normal adalah normal gitu, ini membuat kehati-hatian warga semakin kendor gitu loh. Kalau di awal-awal takut, ngeri, hati-hati, begitu new normal itu malah semakin tidak hati-hati lagi, abai dengan apa yang disebut social distancing, jaga jarak, cuci tangan, itu abai karena dianggap segalanya sudah normal. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mendorong saya untuk belajar. Gitu, apa sih yang sedang terjadi? Akhirnya saya menemukan satu wadah yang disebut sebagai RPLC itu. Relawan Pejuang Lawan COVID-19. Nah, ini sebetulnya sebuah wadah yang didirikan oleh seorang dokter perempuan. Dia seorang epidemiologi klinis, namanya Dr. Tifauzia Tiasuma. Jadi beliau ini memang seorang dokter yang keahliannya memang di bidang penyebaran penyakit. Gitu. Jadi dia punya kemampuan untuk memprediksi, gitu, menganalisis penyebaran pandemi, memprediksi kira-kira ini akan seperti apa, dan memahami apa itu virus dan sebagainya. Nah, di sini saya kemudian belajar. Apa yang saya pelajari antara lain bahwa pengetahuan tentang virus, dampaknya, langkah-langkah yang efektif untuk pengendaliannya itu penting kita miliki, sehingga kita tidak harus membayar mahal
pandemi ini dengan sejumlah kesulitan seperti sekarang, kesulitan hidup, apalagi ya stres gitu ya. Bahkan tidak hanya itu ya, kesulitan ekonomi, bahkan sampai harus kita bayar dengan mahal, dengan nyawa gitu. Seandainya kita punya pengetahuan, masyarakat punya pengetahuan tentang apa itu virus, apa dampak-dampaknya, apa itu pandemi, bagaimana menghadapi situasi ini semua, kita sedang menghadapi situasi apa, gitu kan. Kalau kita punya pengetahuan ini, maka kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya penanganan, dan strategi jangka panjang untuk keluar dari situasi yang sekarang ini. Makanya saya bergabung dengan RTLC ini. Gitu, Mbak. Apakah ada kendala yang ditemukan? Kalau di grup sendiri, saya kira saya dan teman-teman nggak punya kendala yang berarti. Saya boleh katakan di grup ini, relawan ini saya tidak punya kendala. Kendalanya ada di ketika kami harus melakukan aksi ya. Aksi yang harus dilakukan adalah salah satunya pengorganisasian komunitas misalnya. Karena kami punya niat gitu ya, punya spirit gitu. Kita punya spirit untuk sebanyak mungkin melakukan edukasi ke masyarakat. Edukasi itu adalah salah satu aksi yang harus kami lakukan. Edukasi tentang apa itu COVID-19, apa itu virus, bagaimana pencegahannya, apa yang dibutuhkan, dan sebagainya. Nah, di sini kita berhadapan dengan kelompok-kelompok manusia ya, yang saya kira ada di semua tempat, ada dimanapun, itu ada. Setidaknya kita menemukan 3 kelompok manusia yang pertama, kelompok manusia yang semacam berhalusinasi gitu, tidak bisa menerima kenyataan bahwa coronavirus COVID-19 itu ada, terjadi di depan mata setiap hari, angka kematian terus terjadi, berjatuhan, angka positif terus bertambah. Itu ada gitu, tapi ada banyak kelompok masyarakat yang mengatakan nggak ada itu. Kalau ada pun di Jakarta, kalau ada pun di TV gitu misalnya. Itu satu kelompok yang seperti itu yang kami menyebut ini kelompok yang berhalusinasi. Yang kedua kelompok yang delusi, yang dia merasa betul ada memang, tapi nggak sengeri-ngeri yang diberitakan lah gitu. Ya memang ada kan. Karena kita dulu juga pernah ada virus cacar, memang ada malaria, demam berdarah, tapi nggak semengerikan itulah. Malah lebih ngeri demam berdarah. Lebih banyak orang mati karena demam berdarah katanya. Itu responnya seperti itu. Baru ada sekelompok kecil yang mau merespon dan mau mempelajari lebih jauh, kemudian setelah menerima edukasi, lalu kalau gitu apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan bersama-sama? Itu sih yang kendala-kendala yang kita hadapi, yang saya pikir itu satu kendala yang berarti, tapi saya menempatkan itu sebagai tantangan yang saya harus bisa jawab. Saya kira gitu, Mbak. Oke. Nah, tadi seperti yang Ibu jelaskan ada 3 kelompok ya, ada halusinasi, delusi, dan kelompok yang mau belajar gitu. Dari selama Ibu mengedukasi warga, dari 3 kelompok ini paling banyak yang ditemukan yang mana, Bu? Yang paling banyak yang delusi, sok tahu gitu. Sok tahu dia, tapi sebenarnya pengetahuannya itu ya berdasarkan kebenaran yang dia yakini sendiri gitu. Jadi karena delusi ini kan beda tipis dengan yang halusinasi ya. Nah kalau halusinasi kan memang sama sekali menghayal gitu. Nah kalau yang delusi ini dia memang tahu sedikit, taunya sedikit, tapi dia responnya melampaui pengetahuannya yang sedikit itu. Gitu. Nah biasa itu lebih banyak. Inilah kelompok yang kemudian supaya terlihat benar dia itu sebagai orang yang tahu gitu, dia akan cari-cari informasi, tapi selalu dengan mudah menerima informasi yang salah. Inilah kelompok orang yang gampang terjebak hoax gitu. Karena kalau yang halusinasi kan memang hayalannya udah nggak bisa ditembus oleh informasi apapun. Iya gitu. Betul. Nah kalau yang delusi ini yang berbahaya, karena dia gampang sekali mengakses informasi yang salah untuk membenarkan apa yang dia pikirkan, gitu. Nah, padahal misalnya kalau kita ngomong, katakanlah demam berdarah itu
jauh lebih berbahaya dibanding COVID-19. Oke, bagaimana kalau kita uji dengan informasi berikut? Pernahkah ada kasus demam berdarah yang menyebabkan dokter-dokter yang menangani demam berdarahnya tewas? Ada nggak? Belum ada. Belum pernah ada di dunia kasus. Padahal demam berdarah ini sebagai pandemi itu sudah puluhan tahun loh. Yeah. Sudah puluhan tahun gitu. Itu belum ada tenaga kesehatan yang karena menangani demam berdarah kemudian ikut terinfeksi oleh virus itu. Belum pernah ada. Artinya kalau kita mengukur skala bahayanya, tingkat kebahayaannya, jelas lebih berbahaya COVID-19, gitu kan? Tapi karena orang ini sok tahu, gitu, agak susah diberitahu, gitu. Jadi kita selalu bilang, kita mengidentifikasi kelompok-kelompok, ada orang yang tidak tahu, tapi mau tahu. Ada kelompok yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Ada kelompok yang tidak tahu, tapi sok tahu. Nah, jadi kita memilih kalau gitu yang mana? Yang pertama, target kita adalah yang nggak tahu tapi mau tahu, mau belajar. Gitu. Oke. Nah, mengedukasi warga soal COVID, ini sudah berapa titik yang dilakukan? Kalau karena saya berada di Sumatera Utara, saya bekerja bersama komunitas perempuan akar rumput yang komunitasnya bernama Hapsari, Himpunan Serikat Perempuan Indonesia, yang basisnya memang di desa-desa. Nah, sekarang kami sedang bekerja di 2 kabupaten, di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Kami bekerja langsung ke desa-desa untuk membentuk diskusi-diskusi komunitas. Jadi yang kita diskusikan selain pengetahuan tentang apa itu coronavirus, apa itu dampaknya, dan yang paling penting adalah kalau kita sudah kenal pandemi ini sebagai satu bentuk pandemi yang disebabkan oleh virus baru gitu, yang sampai hari ini para ahli belum punya statement yang jelas, yang sama, yang pasti tentang coronavirus ini. Artinya kita akan berhadapan dengan situasi tidak hanya dampak virusnya sendiri, tapi juga efek ikutannya, dampak ikutannya ya. Apa itu? Dampak sosial, krisis sosial gitu ya, dampak ekonomi, krisis ekonomi hari ini sudah di depan mata, kan gitu. Jadi di dua wilayah ini sebagai wilayah kerja saya bersama kawan-kawan, kita kemudian membangun pusat-pusat informasi untuk berkoordinasi dengan warga, pemerintahan desa gitu ya, para relawan gitu. Kita mulai membicarakan, oke, kalau gitu ini baru dimulai nih. Hari ini saya juga bersama teman-teman lagi merancang strategi program seperti apa yang cocok gitu. Baru mulai di 2 kabupaten, ada 12 desa yang sekarang tercatat bersedia membangun komunitas relawan untuk respon COVID ini dengan merancang satu program yang selain programnya nanti merespon langsung dampak COVID-nya secara kesehatan gitu. Kalau terinfeksi apa yang harus dilakukan, dan kalau nggak terinfeksi pencegahannya bagaimana, lalu persiapan kita dalam untuk menghadapi kondisi terburuk dalam 1-2 tahun ke depan seperti apa. Gitu Mbak, kebanyakan ya jawabnya. Saya selalu semangat ini. Iya, kita juga semangat Bum dengar cerita Ibu, karena kita juga jadi tahu gitu kan, masyarakat yang diedukasi ternyata juga tidak semua menerima gitu. Betul. Oke, baik. Bu Leli, terima kasih untuk waktunya di sore hari ini. Sama-sama Mbak. Iya. Terima kasih banyak semuanya. Iya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya Bu ya. Oke, salam untuk semua warga Padang ya. Oke Bu, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Anda sudah mencermati program Bicara Melawan Corona bersama Klasi FM. Tetap waspada, bersama kita lawan Corona.